Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Inganatul Muhayyarah dengan NIM 27030250291. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Mutelrejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Aku Anak Soleh. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada anak yang bertugas untuk memimpin temannya berdoa pada pagi hari ini untuk bisa bertugas. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Inga akan cek kehadiran kalian dulu ya. Nanti kalau yang hadir untuk menjawab dengan kata hadir. Alvin Putra Perdana, Askana Saki, Atalia Amaya, Ubaidillah Faris, Yusuf Kamil Al-Hakim, Zulfa Kavina Rijayanti. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya pada pagi hari ini anak-anak berangkat semua nggih. Selanjutnya coba sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat sekelilingnya dulu. Nah, sekelilingnya kalian. Kanan dan kirinya coba dilihat, bawah, atas semuanya dilihat apakah sudah rapi dan bersih? Ya, sudah ya. Terima kasih dan coba periksa diri sendiri. Nah, periksa diri sendiri. Coba apakah baju kalian semuanya juga sudah rapi atau belum? Sudah ya, memakai seragam sesuai ya. Ya, terima kasih. Baik. Kenapa Bu Guru tanyakan? Karena kebersihan dan kerapian itu adalah cerminan dari disiplin, kedisiplinan dan tanggung jawab kalian. Nah, kalau hal-hal kecil seperti ini, kerapian, terus apalagi tadi kebersihan, nah itu kalian perhatikan dengan baik. Hal-hal seperti ini kalian perhatikan dengan baik, insya Allah hal-hal yang besar dan pembelajaran kita pada pagi hari ini juga akan terasa nyaman dan akan menjadi lebih baik.
Ya, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya Bu Inga ingin bertanya, apakah dari kalian masih ada yang mengingat apa pembelajaran minggu sebelumnya yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Ya, baik Mbak Naura, coba. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Rasulullah. Ya, baik, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi iman kepada Rasul Allah, yang di situ meliputi apa saja yang dibahas? Pengertiannya, pengertian dari iman. Terus apa lagi? Sifat-sifat Rasul, gitu. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz para Rasul, dan akhirnya juga apa? Membahas tentang tujuan diutusnya Rasul. Nah, tentunya materi ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang aku anak soleh. Jadi materi hari ini judulnya adalah aku anak soleh. Nah, kenapa? Karena apa kok bisa ada kaitannya? Karena kemarin kita sudah membahas tentang keimanan. Nah, iman kepada Rasul itu sebagai dasar keimanan. Dan aku anak soleh itu adalah sebagai penerapan dari nilai-nilai keimanan itu yang nantinya akan kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang kalian lihat di layar, ya, sudah Bu Inga buatkan di sini. Baik anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan yang ada di papan tulis. Sebelumnya Bu Inga mau tanya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu agama atau apa yang dimaksud dengan agama? Saya, Bu. Ya, Mas Farid, silakan. Islam, Bu. Agama? Apa jawabannya? Islam. Islam. Nah, kira-kira benar atau tidak ini agama itu Islam? Ada yang tahu? Yang lainnya? Tidak, belum. Nah, jadi Islam itu benar merupakan salah satu contoh agama. Tapi yang Bu Inga maksud bukan contoh agamanya, tapi pengertiannya. Coba dilihat. Nah, jadi pada waktu itu salah seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Tanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya agama itu apa?" Katanya, kata sahabat. Nah, kata Rasulullah gimana? Ternyata agama itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Agama itu adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Nah, hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan seseorang itu bisa dilihat atau bisa diamati dari perilaku dalam sehari-hari, perilaku keseharian. Maka bagusnya gimana? Semakin soleh seseorang itu, seyogyanya semakin baik pula akhlaknya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kalian juga pasti masih ingat di pembelajaran yang lalu kita pernah belajar tentang sifat-sifat sifat-sifat Rasul. Ada sifat wajib para Rasul. Masih ada yang ingat berapa sifat wajib para Rasul? Sifat yang wajib dimiliki oleh para Rasul itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama apa kemarin? Sidik. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Tabligh. Yang keempat? Fatonah. Nah, jadi anak yang soleh itu adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jelas ya. Makanya kali ini nanti kita akan belajar tentang perilaku yang baik yang patut dimiliki oleh seorang muslim, yaitu yang pertama adalah materi tentang menyebarkan salam. Yang kedua adalah materi senang menolong orang lain. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, nanti diharapkan setelah kalian belajar tentang ini, yang pertama kalian nanti dapat menjelaskan makna salam dengan baik.
Untuk tahapan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti akan ada 5. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati video yang akan ditayangkan di depan. Sudah siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat? Siap, terima kasih. Setelah ini, coba untuk kegiatan pertama pada pagi hari ini, nanti kita akan menonton tayangan video ya. Silahkan kalian perhatikan dengan baik, karena nanti setelah kalian menonton, nah, akan mendiskusikan hal-hal yang penting. Aku anak soleh. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Ya, baik anak-anak, terima kasih sebelumnya. Barusan kalian sudah melihat atau memperhatikan materi tentang apa barusan ya? Salam. Yang pertama materi tentang salam. Yang kedua materi tentang apa? Tolong menolong. Nah, dari 2 materi tersebut tadi kita sudah belajar. Salam ada pengertian, salam apalagi? Ada waktu. Waktunya juga kan? Kapan kita mengucapkan salam? Terus adabnya juga bagaimana ketika kita mengucapkan salam? Begitupun juga dengan tolong menolong. Coba sekarang Bu Guru ingin tanyakan, adakah di sini yang belum memahami atau ada yang ditanyakan setelah kalian melihat potongan video barusan? Saya Bu Guru. Ya, Mbak Sagi silahkan. Ingin bertanya apa? Saya ingin bertanya Bu, sebenarnya kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dan menolong orang lain? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Sagi. Tadi bertanya, kenapa kok kita itu harus mengucapkan salam? Kenapa kita dianjurkan mengucapkan salam dan menolong orang lain? Kenapa? Nah, perhatikan, salam. Kalau kita tadi sudah memperhatikan, salam itu lafalnya apa toh? Apa? Salam lafalnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tahu nggak kalau salam itu ternyata berisi doa. Jadi salam itu berisi doa. Kenapa? Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Terus apa? Assalamualaikum warahmatullahi dan apa? Kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, wabarakatuh, dan semoga keberkahan juga terlimpah kepada kalian. Jadi di dalam salam itu mengandung doa. Nah, itu sebagai apa? Doa itu hal yang baik atau buruk ya? Nah, doa itu hal yang baik, apalagi mendoakan orang lain. Selain itu apa? Selain isinya tentang doa, dengan orang mengucapkan salam ini akan membuat seseorang dengan orang yang lainnya itu saling menyayangi. Coba kalian kalau ketemu sama temennya, ketemu di jalan cemberut, sama ketemu temennya mau menyapa, mengucapkan salam, kira-kira lebih puas yang mana? Lebih senang dengan yang mana? Yang mau mengucapkan salam. Jadi salam itu dianjurkan di dalam agama Islam karena itu yang pertama sebagai bentuk atau untuk mendoakan orang yang kita sapa. Yang kedua juga untuk apa? Agar kita saling menyayangi. Yang ketiga juga apa? Cara kita menghormati orang lain. Kalau tolong menolong, kira-kira kenapa kita harus tolong menolong? Kenapa kita dianjurkan untuk tolong menolong? Kenapa? Tolong menolong itu hal yang baik atau tidak baik? Baik, tolong menolong itu hal yang baik. Tadi di video, di materi sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu
Beliau suka tolong menolong, bahkan mau menjenguk tetangganya yang sedang sakit, padahal tetangganya itu membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Nabi dalam sebuah cerita, Nabi juga pernah berpesan kepada istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pernah berpesan gimana? Wahai Aisyah, jika ada seseorang yang datang ke rumah untuk meminta pertolongan, maka bantulah. Jangan biarkan dia itu kembali dalam tangan kosong, dengan tangan kosong, walaupun hanya memberikan separuh kurma atau sepotong kurma, separuh potong kurma. Katanya gimana? Kamu harus mau mendekati orang miskin, orang yang kekurangan, orang yang butuh bantuan. Karena apa? Kalau kita mau menolong orang yang membutuhkan, maka kita akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong menolong ini tidak hanya menjadikan kebaikan kita ketika di dunia, tetapi juga di akhirat. Begitu ya? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kegiatan yang kedua pada pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait materi salam dan tolong menolong. Nah, coba sekarang Bu Inga bagi kelompoknya ya. Kalau sudah, coba Bu Inga ingin bertanya, sudah menempati meja kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian siapkan alat untuk pembelajarannya, alat tulisnya. Nanti setelah ini Bu Inga bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, semuanya sudah siap. Sekarang tugas yang pertama di dalam kelompok kalian, coba tentukan setiap kelompok untuk menentukan satu yang menjadi ketua kelompok. Coba kalian diskusikan dengan teman-temannya. Mau siapa yang menjadi ketua kelompok? Sudah? Oke, sudah. Coba kelompok 1, Bu Inga bagi sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Ruri, Mas Ruri. Kelompok 2? Mbak Naura. Kelompok 3? Aska. Kelompok 4? Iya. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Inga bagi LKPD-nya. Coba untuk kalian amati. Bu Inga ingin bertanya, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau sudah, coba kalian buka lembar yang kedua. Coba kalian buka lembar yang kedua. Di situ ada kelompok. Kalian tulis salah satu kelompok berapa tadi? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan kalian tulis pula nama anggotanya. Semuanya ditulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, semuanya sudah selesai ya menulis nama anggota kelompoknya? Sudah apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah, di lembar ketiga dan keempat itu adalah lembar yang berisi pertanyaan. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Ya, Bu Inga beri waktu 20 menit. Ya baik anak-anak, sudah 20 menit diskusinya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Setelah ini silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya untuk maju ke depan kelas. Coba kelompok mana terlebih dahulu? Yang pertama?
Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silahkan maju ke depan. Ya, coba kalian dengarkan, kalian perhatikan presentasi dari teman-temannya yang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Arti salam yaitu damai. Ucapan dan jawaban salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan salam disampaikan yaitu saat bertemu orang lain, bertemu ke rumah teman, berpisah setelah bertemu. Siapa yang mendahului salam? Yang menggunakan kendaraan kepada yang berjalan, yang berjumlah sedikit dianjurkan mengucapkan salam pada yang banyak. Mengapa perlu menyampaikan salam? Yaitu dapat terwujud rasa persatuan dan kesatuan, saling mendapat satu sama lain, menghilangkan rasa egoisme. Ya. Terus yang materi tolong menolong, coba. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, yaitu membantunya? Mengapa kita perlu saling menolong? Ya, juga. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduk. Sekarang mari kita evaluasi bersama-sama ya dari presentasi tadi yang sudah kalian lakukan. Nah, apakah Bu Inga ingin bertanya, apakah jawaban yang kalian berikan itu sudah sesuai belum dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pembelajaran hari ini? Sudah ya? Kalau sudah, coba kita pikirkan. Kita pikirkan bersama-sama, apakah setiap memberi salam, apakah sikap memberi salam dan tolong menolong ini juga sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kepada teman, ketika di rumah, ketika di sekolah. Ya, Mbak Maya, silakan. Menurut saya kelompok kami sudah kasih contoh yang paling bagus, tapi kami lupa tentang menolong teman tanpa pilih-pilih teman. Itu juga penting. Lain kali kami akan tambahkan itu juga, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ada tambahan dari kelompok 2. Ternyata tadi ada yang terlupa. Di situ belum dikatakan kalau tolong menolong itu juga tidak boleh kalau pilih-pilih. Jadi tolong menolong itu harus kita lakukan kepada setiap manusia, setiap orang yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Coba setelah ini Bu Inga ada kuis. Nanti perwakilan dari anak-anak untuk maju ke depan ya. Coba kuis. Nah, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Siapa? Ayo maju. Kak Kuis, sini. Nah, ada perkataan atau pertanyaan. Apa, Mbak? Artinya selamat. Artinya selamat apa tadi? Coba nomor 2, siapa yang mau maju? Ayo, Mas Rizky. Coba. Masjid merupakan tempat ibadahnya umat apa? Islam. Umat Islam. Coba kita lihat. Islam. Betul. Coba lagi selanjutnya. Coba sini, Mas. Mas Ruri, maju ke depan. Mengangkat kedua tangan ketika sholat dinamakan apa? Takbir. Coba kita cek. Takbir. Oke, betul. Yang terakhir nomor 15. Anak yang tidak pernah sholat di tempatnya ditempatkan di mana? Neraka. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah selesai. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Sekarang sebelum kita lanjutkan evaluasi, Bu Inga ada ice breaking.
Kita nanti semuanya menirukan gerakan yang di depan ya. Ice breakingnya nanti adalah senam otak. Sekarang semuanya untuk berdiri. Ayo, ini. Terima kasih, tepuk tangan. Oke ya. Selanjutnya, setelah ini ada kegiatan yang terakhir, yaitu Bu Inga akan bagi lembar evaluasi untuk kalian. Kalau sekarang tugasnya mandiri. Nah, tugasnya mandiri. Nanti Bu Inga bagi semuanya. 1, 2. Yang pertama, coba kalian tulis identitasnya ya. Nama, nomor absen, dan hari dan tanggal. Lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan untuk dikumpulkan lembar evaluasinya ke meja Bu Guru di depan ya. Coba sekarang dikumpulkan. Ya, semuanya sudah mengumpulkan ya hasil evaluasinya. Sudah, terima kasih. Sekarang yang terakhir, tahapan yang terakhir. Setelah kalian tadi sudah menyimak video, sudah presentasi, kita juga sudah melaksanakan atau mengerjakan kuis. Yang terakhir barusan sudah mengerjakan evaluasi. Coba Bu Inga ingin bertanya, apakah ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan, siapa? Mbak Aski. Belajar tentang perilaku berpuji salam. Kita diajarkan mengucapkan salam karena itu merupakan doa yang baik kepada sesama. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aski. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang materi salam. Tadi sudah dijelaskan tentang ucapan salam. Ucapan salam bagaimana ucapannya? Ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus jawaban salam gimana tadi lafalnya? Salam warahmatullahi. Terus kapan waktunya kita mengucapkan salam? Saat masuk rumah, saat bertemu seseorang, bertamu, saat berpamitan keluar dari rumah toh. Terus materi apa selanjutnya yang tolong menolong? Siapa yang bisa merefleksikan? Mas Reza, silakan berdiri Mas Reza. Hari ini kita sudah belajar tentang perilaku terpuji senang menolong orang lain. Tolong menolong itu penting karena itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, materi tolong menolong. Beri tepuk tangan untuk Mas Reza. Nah, tolong menolong itu juga penting karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Selain itu tolong menolong juga diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perilaku buruk, yaitu munafik. Baik, terima kasih kepada anak-anak untuk partisipasinya pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas semangatnya. Semoga bisa memberikan manfaat dan nilai-nilai yang bisa kalian ambil. Untuk mengakhiri, marilah kita ucapkan bersama-sama kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.